Oke teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Oke, hari ini teman-teman ISG-nya tembus resistan lagi ya, didorong oleh dua saham ya. Saham apa itu? Saya rasa teman-teman udah tahu ya, saham apa yang menggerakkannya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita akan masuk ke bahasan terkait IHSG ya, kondisi dari IHSG. Nah, teman-teman, 50 retracement area hijau yang di atas ya, ini adalah 50 retracement atau separuh dari tren IHSG ya, baik tren turun atau naik. Tapi dalam hal ini karena IHSG-nya naik dari dasar ya, ini adalah merupakan resistan ya. 50 retracement ini terbentuk dari swing high dari IHSG dan swing low-nya dari IHSG. Kalau teman-teman mau lihat ini yang sedikit terlihat ini ya, di bagian ini adalah swing high-nya, kemudian swing low-nya di sini. Tengah-tengahnya adalah yang 50 retracement. Nah, 6960 ini adalah merupakan resistan IHSG yang sebelumnya cukup kuat karena beberapa kali nggak mampu melewati titik tersebut ya. Nah, hari ini IHSG-nya berhasil closing ya di 6977 ya. Berarti di atas resistan, teman-teman. Nah, indeks IHSG-nya masuk rentang baru yaitu di antara 50 sampai 61,8 retracement. Resistan dari IHSG, resistan candle-nya itu teman-teman bisa gunakan di sini 6986. Berikutnya ya langsung aja kita gunakan di sekitar 7000 ya angka psikologi, kemudian di 7040-an ya, 7050-an lah kira-kira begitu. Itu adalah resistan-resistan dari IHSG. Nah, teman-teman, hari ini dua saham ini utamanya adalah mendorong IHSG-nya untuk bisa tembus resistan yang ini tadi ya. Dua sahamnya apa? Dua saham itu kita lihat dulu, ini adalah mover marketnya ya. Ini adalah saham penggerak, kumpulan saham penggerak indeks. Teman-teman bisa ngelihat ini ada brand 10% lebih naiknya dan AMMN. Nah, dua saham ini saat ini yang menjadi pendorong utama dari IHSG ya. IHSG-nya naik 0,28% atau hampir 20 poin naiknya, teman-teman. Ini utamanya didorong brand dan AMMN. Perbankan, BCA, BRI, BMRI ya pada jalan di tempat ya, kecuali BBNI sedikit naik. Terus kemudian ada BIA naik sedikit, TPIA juga naik ya, Telkom, tapi sebagian yang lainnya pada turun, namun demikian turunnya karena posisinya di urutan bawah market cap sehingga tidak terlalu signifikan. Brand kembali berada di posisi kedua market cap ya, dengan market cap adalah 846 triliun. Ini million ya, berarti jutanya juta gitu, berarti triliun. Weighting sekarang ada di sekitar 7,65. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi regional, teman-teman. Regional barusan saya refresh, Eropanya hampir satu, kemudian tadi malam Amerikanya tipis saja dan Asia hari ini juga mix. Oke, kita lihat dulu untuk indeks ya, kondisi indeks dan harga komoditasnya sekarang untuk chartnya dari ini, dari chart dari regional tadi. Ini Nasdaq-nya ya sedikit ya masih dalam pergerakan naik, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Yang terpenting adalah kita lihat dulu untuk DXY, dolar indeksnya cenderung turun, berarti kekuatan dari dolar mengalami pelemahan terhadap 6 mata uang yang lainnya. US dan US pun juga mengalami penurunan. Biasanya seperti ini market sahamnya oke ya, teman-teman. VIX atau kecemasan pasar, indeks volatility, US volatility index mengalami penurunan. Biasanya kalau ini turun, market sahamnya tidak mengkhawatirkan dan market sahamnya bergerak hijau ya, teman-teman.
Baik, kita lihat dulu untuk sekilas untuk harga-harga komoditas ya, harga-harga komoditas. Baik, untuk harga komoditas kita lihat crude oil ini di sekitar 73-an ya, kemarin sempat lower, ini sedikit naik dari, titiknya kemarin. Kemudian untuk natural gasnya ya masih sama pergerakannya, batu bara masih di sekitar 123. Emas teman-teman ini yang mengalami kenaikan nih hampir sentuh di 2.000 lagi. Kemudian ini adalah CPO yang mana kemarin naik, ini mulai terkoreksi lagi. Untuk timahnya ini mengalami kenaikan ya dan untuk nikelnya masih sama teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke saham, bahasan terkait saham ya, bahasan terkait saham. Oke, baik teman-teman, hari ini saham-sahamnya sebenarnya tidak banyak berbeda dengan saham-saham kemarin. Saham yang masih lanjut naik ya melanjutkan kenaikannya, saham yang kemarin saya deteksi beberapa hari yang lalu mulai rebound dari dasar juga beberapa juga masih melanjutkan kenaikannya ya. Oke, saham-sahamnya apa aja kita akan mulai bahas satu-satu ya teman-teman. Baik, yang pertama DRMA teman-teman. DRMA ini termasuk saham-saham otomotif, itu dalam 2 3 video sebelumnya saya bahas karena saham-saham otomotif ini pada berada di dasar dan beberapa rebound ya teman-teman. Ini di watchlist saya satukan. Jadi supaya saya bisa melihatnya secara enak ya, di pantauan saya ada IMAS ya, Auto, Astra International, DRMA, ini saya satukan. Yang pertama ini adalah DRMA, teman-teman bisa ngelihat, ini adalah kondisi dari pergerakan DRMA di mana kemarin saya sampaikan bahwa DRMA itu berada di area supportnya ya. Berada di area supportnya dan untuk sekarang, hari ini dia bisa melewatin resistan pertama ya. Resistan pertama dari DRMA itu ada di 1375, berhasil dilewatin, the next resistannya 1460 dan 50 retracement-nya 1529. Terus kemudian kita lihat secara ini untuk kondisi asingnya DRMA, biasanya asingnya kan kemarin-kemarin bagus, terus sempat, asingnya kan di sebelum-sebelumnya kalau teman-teman yang ngikutin channel saya itu DRMA nih asingnya bagus nih, dominasinya. Tapi sejak dia turun, seperti ini bentuknya, itu kondisi dari asingnya banyak yang net sell. Hari ini adalah 2 hari asingnya mulai masuk ya untuk DRMA, kenaikannya cukup didorong volume ya, cukup ada dorongan volume, resistan-resistannya udah dapat. Nah teman-teman, ini ada yang komen kemarin, "Pak, bahasanya itu jangan hanya histori saham tersebut," gitu. Jadi begini teman-teman, saham saya nggak berubah-berubah ya. Terus kenapa saya perlu bahas histori, karena dari histori itu kita bisa tahu yang namanya supportnya. Pun kadang saya sertakan kebiasaan dari saham tersebut, di-support dia mantul atau enggak, seperti itu. Dari histori supportnya itu kita kan bisa tahu kalau sudah dekat dengan resistan itu, kita tahu, oh ini ada histori di 1250 support, 1260 support. Maka ketika saham tersebut sampai di titik itu, yaitu sudah 3 kali dites supportnya tidak jebol ya berarti apa? Berarti kan support kuat gitu. Nah terus, di sini saya tidak akan memberikan rekomendasi ke teman-teman untuk beli, untuk hold, untuk cut loss, untuk masih bisa beli enggak, saya enggak bakal. Karena itu beresiko bagi saya gitu loh, memberi saran kepada orang lain. Saya hanya memberi pandangan bahwa ini saham sedang berada di support. Oh, oke, kalau sedang berada di support ya berarti belilah ketika berada di support kalau prinsip saya gitu kan. Daripada membeli mungkin pas ketinggian atau apa seperti itu. Nanti akan saya beri contoh satu saham yang saya beli terlalu tinggi sehingga saya harus mengurangi posisinya dengan rugi-rugi sedikit supaya saya bisa bergerak lebih leluasa teman-teman. Nah, saya tidak bakal menyarankan belilah saham ini enggak, cuman saya memberi pandangan ini saham sedang di-support dan misalkan begini teman-teman kan sudah sering yang ngikutin channel saya tentu tahu ya, area yang 0 sampai 23 ini adalah area spekulatif buy ya. Spekulatif buy itu kalau teman-teman beli di situ, ya diharapkan karena itu sudah terbentuk beberapa kali pengetesan support ya, diharapkan itu menjadi support yang kuat. Nah, tinggal dilihat aja sudah dibeli support ini kira-kira dia bergerak nggak gitu loh. Kalau nggak bergerak naik ya mungkin kalau rentangnya cukup lebar dan dekat resisten saya TP dulu.
Tapi kalau misalkan dia malah tembus support atau tanda-tanda turun dengan volume kuat, saya biasanya akan buang dulu teman-teman. Nanti akan saya berikan gambaran saham-saham yang saya harus buang karena kondisi bid offer-nya nggak bagus ya teman-teman, kondisi bid offer-nya nggak bagus. Nah seperti ini, DRMA, saya udah masuk 2 kali DRMA. Saya nggak bakal bilang, masuk ini," nggak bakal. Saya bukan penasihat saham ya teman-teman, saya adalah review. Ini saham, oh begini di area beli yang cukup, menarik lah kira-kira begitu, di area support. Nah se dengan melihat, video saya, mungkin yang teman-teman sebelumnya tidak mendapatkan gambaran tentang suatu saham sedang di mana, maka dengan melihat video saya, teman-teman kan ngelihat, "Oh ini di-support," gitu. Tinggal teman-teman berani beli nggak gitu loh. Masa harus nunggu saya, kode gitu loh. Saya nggak bakal, "Ayo beli ini," nggak bakal, terlalu berisiko bagi saya. Karena mungkin saya berani beli, tapi teman-teman nggak berani. Terus ketika saya beli dan posisi saya salah, saya berani cut loss. Kalau teman-teman kan mungkin belum tentu berani cut loss ya. Saya sangat berani cut loss terutama kalau saya ngelihat ada peluang dari saham lain yang bisa membalikkan loss saya menjadi keuntungan. Kira-kira begitu teman. Trading adalah personal di mana dengan guru yang sama, dengan jumlah duit yang sama, dengan ilmu yang sama dari guru yang sama, mungkin tetap hasilnya akan beda ya, karena keberanian dari masing-masing dan kemampuan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat itu akan berbeda ya teman-teman. Begitu kira-kira teman-teman. Baik, ini, dia berhasil breakout dari resistan pertama, baru kemudian ada resistan kedua dan 50 retracement saya sampaikan untuk selalu hati-hati karena di situ suatu saham bisa saja dia konsolidasi, bisa aja langsung, bisa aja balik turun ya teman-teman. Oke kita lihat dulu untuk DRMA, selalu ini menjadi pedoman saya terkait ini ya, bid offer-nya ya. DRMA kita cek dulu, nah ternyata DRMA ini bagus banget, kenapa? Di sekitar sesi 2 justru digas, ya, justru digas walaupun closing-nya nggak begitu cantik, kenapa? Karena high-nya di 1440 dan ternyata dia sempat turun dan closing-nya adalah di turun, ya wajar ada yang take profit. Nah, teman-teman tetap lihat aja average-nya di 1420, 1402. Jadi kalau closing-nya di 1420 nih berarti ini ada yang, eee, average-nya kan di 1420. Ada banyak yang beli di bawah ya, terus kemudian ini harganya kan naik. Jadi ya kalau teman-teman belinya di atas 1405, 1402 ya ketinggian gitu loh. Karena di atas rata-rata. Tapi kalau teman-teman yang masuk di bawah itu, ya mungkin agak tenang lah, kira-kira begitu ya. Untuk DRMA mungkin kita bisa intip untuk asingnya AI ya yang masuk. Baik kemudian kita cek dulu saham berikutnya adalah Auto ya. Auto teman-teman, Auto juga sama ini masih di area-area support, belum bergerak, lemah lah seperti itu pergerakannya. Nah teman-teman ini, eee, area area speculative buy ya, 0 sampai 23 retracement, kemudian area speculative buy itu sampai di 23 retracement ini teman-teman di 2703, kemudian ada resistan berikutnya di 2840 dan 50 retracement-nya di sini. Ini saya pantau terus ya, saya mantaunya pakai ini ya. Jadi begitu ngelihat seperti ini, misalkan nih auto, oh saya perlu auto, saya klik double klik langsung ke sini, jadi saya lebih detail untuk mendapatkan gambaran dari auto tersebut. Oke kemudian auto kita cek dulu AC-nya masih net sell hari ini, volumenya masih biasa saja, kita tinggal cek di sini auto ya, kondisi intraday-nya, auto. Auto, kondisi intraday-nya ini masih berat memang karena merahnya masih di atas, artinya masih banyak yang sell at bid ya teman-teman. Baik kemudian IMAS ya, ini sedikit ada kenaikan 3 hari ini, asingnya masuk tapi hitungannya kecil-kecil. Oke kita lihat langsung di chart-nya. Ini juga saya bahas beberapa hari ini, DRMA, Auto dan juga IMAS bahwa ini saham, sedang berada di area-area konsolidasi di dasar ya teman-teman. Ini sedikit breakout dari satu, konsolidasinya ya, sedikit breakout dari konsolidasinya. Ada resistan kira-kira di 1500 baru kemudian di 1600-an teman-teman, 1600 sampai 1660 karena ada EMA 200 di situ. Sementara 50 retracement-nya di 1885 ya untuk IMAS teman-teman. Saya belum masuk tapi saya tetap selalu mantau ya karena saya maksimal di saham ada 3.
3 emiten. Nah, kemudian di emas di sini kita bisa ngelihat bahwa ini masih cukup berat karena sell at bid-nya atau merahnya masih berada di atasnya hijau ya, teman-teman. Jadi masih cukup berat untuk ini barang ya. Baik, kemudian kita cek saham andalan saya yaitu Brand ya. Hari ini ternyata ngegas lagi. Ini benar-benar saham yang membuat saya ngeri-ngeri sedep ya, teman-teman. Ya kenapa? Karena ini barang kenaikannya nggak tertahankan, tapi di sini eee, saya justru banyak belajar ya, belajar gini ya, belajar me-manage emosi juga. Artinya kalau teman-teman cukup hafal di Brand ini ada kalanya dia akan diem, konsolidasi atau bergerak sempit, disitulah saya biasanya masuk. Dan ketika dia bergerak kenceng, itu biasanya saya kalaupun masuk saya sedikit, jadi supaya harga saya cukup berada di bawah. Saya masih pegang yang dari 1870-an tapi harganya udah kecampur-campur ya, tapi saya masih punya catatannya. Jadi walaupun sudah kecampur average-nya, tapi saya masih punya catatan lotnya dan level harganya ya, teman-teman. Dan untuk Brand ini ternyata justru asingnya malah makin net buy ya, teman-teman. Malah makin net buy. Resistan tidak ada ya, karena ini the sky is the limit, saham-saham yang resistannya adalah langit ya. Saham-saham the sky is the limit, tidak ada resistan, resistannya atau musuhnya hanya orang-orang yang take profit. Saya hampir setiap hari malah saya trading ini barang ya. Trading ini barang karena secara pergerakan masih lebar sekali dan teman-teman tentu ingat saham-saham penggerak bursa ini sebenarnya utamanya adalah saham-saham perbankan ya, Big Four banking. Namun demikian, seperti yang sering saya sampaikan kemarin, Big Four banking ini sedang menunggu data penting ya terkait inflasi, yang sudah saya sampaikan kemarin di Telegram ya. Data penting kita cek di Chrome, data Indonesia belum keluar ya, teman-teman. Yang sudah saya share di Telegram kemarin, teman-teman, silakan cek di beberapa hari yang lalu. Bisa coba tarikan datanya ya, dia ada di sini. Data penting adalah nanti tanggal 23 dan 23 November yaitu keputusan suku bunga. Eee, Kemarin kan naik 25 basis point, kemudian ada tingkat inflasi di 1 Desember ya, di 1 Desember. Itu sepertinya data yang masih ditunggu ya untuk di kita ya. Oke, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Oke teman-teman, ini ya lupa saya, ini buy over-nya dari Brand, kita tengok dulu buy over-nya dari Brand. Nah, ini buy over-nya dari Brand ini bagus ya. Artinya hajar kanannya juga mantap nih, hajar kanannya mantap nih, hijaunya berada di atas dan hari ini 62% adalah buyer ya. 62% adalah buyer dan komposisi asingnya adalah BK, AK, YU, TP ya. Jadi asingnya banyak yang masuk di saham ini ya. Oke, kemudian kita cek berikutnya. Baik, kemudian adalah BRPT. Saya Brand punya, BRPT punya, tapi sekilas untuk BRPT ini, seperti berat ya teman-teman, karena harganya tidak kemana-mana di sini di 38 retracement ya. Area pergerakan harganya sempit banget di sekitar 1170. Ini kalau dia bisa keluar di sekitar 1200-an seperti itu, baru kemungkinan sepertinya agak ringan ya. Nah teman-teman, ini sepertinya terkena resistan volume ya, jadi orang-orang yang nyangkut mencoba untuk mensuplai ini barang. Wajar ini barang adalah bergerak dari dasar ya. Kemudian kita tengok dulu untuk BRPT, volume biasa saja dan sebenarnya untuk BRPT ini udah 2 hari ini asingnya net buy ya. Net buy asingnya untuk 2 hari ini. Namun demikian sepertinya memang masih ada yang take profit untuk di BRPT ini, kita bisa ngelihat di sini. Nah, teman-teman bisa ngelihat, ijonya nggak dominan di atas ya. Jadi justru yang masih terjadi pergulatan antara hijau dan biru ini artinya kalau ada yang sell at bid, ada yang buy at over, ada yang hajar kiri, hajar kanan terus. Tapi dominasinya adalah masih banyak yang hajar kanan, hajar kiri ya, maksudnya masih banyak yang sell at bid. Saya masih punya, namun karena saya termasuk ketinggian masuknya di sini, saya hari ini harus mengurangi posisi. Untuk suatu saat misalkan dia turun, saya akan buyback lagi. Saya rugi-rugi sedikit ratusan ribu aja, tapi kalau dia misalkan turun dalam, saya bisa, beli lagi di bawah karena sifatnya hari ini saya adalah short atau jual dulu di atas barang sendiri, baru kemudian saya cover di bawah ya.
Jadi short saya itu saya cover ya, bukan naked short tapi, saya akan meng-cover short saya atau membeli barang yang udah saya jual hari ini teman-teman. Itu adalah teknik trading untuk, ketika kita masuk ke suatu saham yang masih ketinggian, kita lepas dulu rugi-rugi ratusan ribu, baru kemudian ketika kita turun, ketika harganya turun kita buy back lagi. Nah Pak kalau naik gimana? Kalau naik saya masih punya separuh barang di mana itu bisa menutup kerugian yang saya lakukan hari ini teman-teman. Itu adalah teknik short dan kita cover atau kita buy back dari, pembelian kita tadi ya teman-teman. Baik kemudian masih Josh Gandes adalah aman ya, saya nggak punya. Justru hari ini volumenya luar biasa untuk AMMN ya. Nah ini lanjut naik terus dan terus, saya nggak bisa bahas teknikalnya lah. Ini bentuknya kok mirip-mirip brand akan seperti ini ya. Ya saya hanya punya brand aja ya, AMMN karena lebih duluan IPO jadi ya saya udah terlanjur, eee, nyemplungnya di brand ya, lebih suka di situ. Oke kita intip dulu untuk intraday dari si AMMN kira-kira bagaimana ya, AMMN. Oke ini intraday masih cukup bagus cuman di sesi kedua memang ada yang sell at bid ya. Baik sekilas nih saham cuan ya, saham cuan juga saya juga nggak bisa bicara ini saham ini naiknya tinggi dan naik terus tanpa koreksi yang dalam ya, tanpa koreksi yang dalam kita cek dulu. Oke, nongolnya agak lama ya. Ini asingnya net sell ya. Saya udah nggak berani masuk sih ini. Kemarin-kemarin aja masuk sedikit. Kita cek intraday dulu sekilas aja. Saya nggak punya ini barangnya ya teman-teman. Cuan kita cek dulu. Oke, ini ya di sesi 2 hijaunya di atas artinya ada yang buy at over namun tidak signifikan bisa mengalahkan sell at bid ya. Baik kemudian Pegeo di mana asingnya ini sebenarnya banyak masuk ya. Asingnya banyak masuk, volumenya masih biasa aja. Ini barang, cukup lama tidak kemana-mana sepertinya teman-teman. Ya kalau begini saya agak males nih, sekalian naik atau sekalian turun saya berani ngambil gitu. Nah ini sepertinya barang ini masih ada target ke 61,8 retracement ya teman-teman, karena dia break dari 38, targetnya ke 61,8 retracement ya untuk, Pegeo. Kita tengok dulu volumenya tadi, sudah, sekarang kita cek dulu intraday-nya dari Pegeo, kita cek dulu. Pegeo, oke Pegeo gimana keluarnya? Ini masih banyak jualan ya teman-teman, merahnya masih mencuat ke atas. Nah seperti ini kan perlu untuk bagi saya tahu ya, untuk tahu ini saham sedang bagaimana sih pergerakannya dia gitu. Baik ini saham saya bahas kemarin Breeze ya, ternyata masih lanjut naik ya teman-teman. Nah ini kembali lagi, kita coret-coret chart itu untuk mendapatkan histori harganya itu di berapa. Oh histori dia tuh begini, ini support ya 1451. Sehingga ketika sampai di 1451 kita tahu ini adalah merupakan support dan bentuk candlenya adalah ada perlawanan, ada doji, butuh konfirmasi. Konfirmasinya naik, naik lagi. 4 hari sejak doji muncul adalah naik. Nah begini ini perlunya kita melihat pergerakan masa lalu untuk mencari supportnya. Oh dia udah di-support kok. Oh udah di-support saya berani masuk. Dan Breeze overall hari ini oke banget ya. Karena apa? Karena dia bisa sampai di atas 1595 teman-teman. Bahkan sempat testing 1615 atau EMA 200 ya. Itu berarti separuh dari tren turunnya dia udah dilewatin teman-teman. Hari ini oke banget nih asingnya masuk nih tebel. Dan kemudian juga naiknya didorong volume. Teman-teman mungkin bisa berikan perhatian lebih, dicatat atau dibikin watchlist, saya nggak punya barangnya. Kita cek langsung kondisinya memang buy at over-nya dominan ya. Ini barang buy at over-nya dominan, hajar kanannya dominan dan buyer-nya itu adalah 70% ya. 70% buyer berarti ini inline kondisinya oke semua overall seperti itu ya teman-teman. Oke kita cek dulu beberapa saham terkait perbankan ya, BBTN sekarang.
BBTN kita cek dulu teman-teman. BBTN hari ini ada pergerakan juga ya, pergerakan juga dan sebentar ini barang lama juga ini teman-teman. Koreksi dari BBTN ini sampai target ya dan overshoot cukup lama sampai di 78,2 retracement. Nah, ini hari ini dia rebound dari 61 kemarin 61,8 retracement, target minimal ke 38. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan pergerakannya dia ya di Fibonacci. Ya, tinggal kuncinya kita perhatikan besok ya untuk ini barang mampu di atas EMA 200 1278 dan kuncinya adalah di 1300 untuk BBTN ya. BBTN 1300 hari ini naik dengan volume dan hari ini juga asingnya juga masih bagus, asingnya masih tebel. Tinggal kita cek intraday-nya. BBTN juga overall hijaunya di atas, artinya buy at over-nya dominan ya, hajar kanannya dominan. 57% adalah buyer dari BBTN ini teman-teman. Oke, sekilas kita cek dulu BDMN ya. Ini asingnya masuk hari ini, kemudian volume 3 hari ini cukup oke. Kita cek dulu Bank Danamon. Oke, 2750. Bank Danamon masih agak-agak di dasar ya teman-teman. Ini masih yearly, masih harus hati-hati dulu. Ya, dia memang sudah sundul 2 kali resistannya dia teman-teman. Resistannya dia di sini di 23,6 retracement ya. Yaitu di 2774 ya, 2774, the next resistance 2878 dan 2964 ya. Sekali lagi saya tidak akan memberikan rekomendasi beli, nggak akan, karena saya bukan pembisik saham, nggak. Cuman saya sampaikan kalau kondisi begini bagaimana. Dan kebiasaannya dari saham-saham saya cukup hafal. Jadi walaupun beberapa saham technically bagus banget, tapi saya belum tentu tergoda untuk ngebeli teman-teman ya. Apalagi saya hanya maksimal 3 saham di porto saya. Saya tidak memiliki swalayan pasar supermarket saham, saya nggak punya ya. Ya kita lihat dulu intraday-nya dari ini saham ya. Tadi apa? BDMN ya. BDMN oke. Bank Danamon oke, kita cek dulu. Oke, ini overall oke juga sih. 58 buyer ya, dan dominannya adalah hijaunya di atas, artinya pada hajar kanan ya di BDMN ini pada hajar kanan teman-teman. Baik, kita cek dulu saham-saham telekomunikasi ya teman-teman. TOWR kita cek dulu TOWR. Nah, TOWR ini adalah hari ini breakout dari area konsolidasinya yang kemarin ya. Ini memang sudah oke sejak dia bisa lewat 50 retracement teman-teman. Ya, resistannya, the next resistan dia juga dilewatin 975, the next kemudian 1010 sampai 1015 ya. 1010 sampai 1015 untuk TOWR. Oke, kita lihat ini sayang asingnya masih net sell ya. Untuk TOWR asingnya masih net sell. Kita tinggal cek dulu intraday dari TOWR ini oke sebenarnya. Jadi buyer-nya dominan, hajar kanan, hijaunya di atas, dan juga kita bisa ngelihat 69% adalah buyer teman-teman. 69% adalah buyer. Namun demikian asingnya ini pada keluar ya. RX dan kawan-kawannya pada keluar ya. Baik, kemudian kita intip ya satu saham Indosat teman-teman. Ini apa ya ceritanya? Oke, saya ceritakan. Indosat ini hampir low and low ya teman-teman. Jadi yang kanan ini Fibonya udah saya nggak gunain dan saya akan perpanjang Fibo yang ada di kiri ini. Di sini fungsinya kita untuk ngelihat teman-teman ya, bahwa si Indosat ini teman-teman perhatikan ya, dari swing low di sini sampai atas dia mengalami koreksi ya. Ini ceritanya nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Fibonacci, ini adalah swing low ya, dan ini adalah swing high. Dalam pergerakan naik ya, satu saham ini, ISAT dia mengalami koreksi. Ini adalah support pertama, support kedua. Nah, satu saham kalau koreksinya cukup terjaga di support pertama kedua aja, ini potensi untuk naiknya adalah tinggi. Dengan catatan 38 retracement nggak jebol.
Tapi kalau 38 retracement jebol, targetnya ke sekitar 61,8 retracement. Jadi kuncinya dan hari ini jebol ya. Jadi memang dia terbuka peluang sampai 61,8 retracement untuk Indosat. Ini Indosat ini sebenarnya cukup jarang bisa turun dari situ. Nah, teman-teman, ini sekali lagi histori saham ya seperti ini. Artinya kalau tadi ada yang protes, jangan hanya ngebahas histori saham. Tapi menurut saya histori pergerakan dari saham ini cukup membantu saya nih gitu loh. Ini Indosat walaupun ini ya, walaupun terkoreksi begitu, koreksinya tipis yang pertama, terus kemudian di area-area koreksi itu dia biasanya rebound kembali ke atas. Ini dengan catatan kebiasaan ya teman-teman, tidak mutlak tapi cukup membantu. Nah, kalau dari Fibonacci break dari 38, maka targetnya ke 61. Nah, sekarang kita lihat nih closing-nya di 91, average harganya di berapa? 91 kita cek. Average harganya di 9123, berarti tinggal kita cek 9123. 9123 berarti sudah di bawah teman-teman. Jadi ini peluang untuk ke 61,8 itu besar. Kemudian kita cek dulu volume hari ini, hasilnya net sell. Volumenya, volumenya nggak besar. Jadi ketika dia turun tidak ada dorongan volume yang besar sekali. Kemungkinan di sekitar 38 retracement ini dia masih mampu bertahan. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Intraday-nya dari ISAT. Nah, kita cek ternyata ISAT di sesi kedua banyak yang sell at bid ya. Sell at bid, sellernya mendominasi 67% adalah seller atau orang yang jualan ya, teman-teman. Kemudian Excel ya. Kita bahas nggak semuanya. Nah, Excel ini cuman warning aja bahwa ini saham tradingan saya yang pertama. Yang kedua ini saham menuju supportnya 61,8 retracement sesuai catatan yang kemarin. Jadi hati-hati dulu, jangan disikat dulu. Kalau saya nih gitu, nanti nunggu kalau ada price action dia mulai bergerak lagi baru mungkin saya masuk. Tetapi sekali lagi ini saham tradingan, saya nggak pernah hold lama ya. Cuan langsung saya buang. Tapi masuknya harus tepat supaya potensi cuannya lebih besar daripada loss-nya. Ini ini ya teman-teman, 55% seller, jadi mendominasi sellernya. Walaupun dari sini kita bisa ngelihat masih ada perlawanan hajar kanan ya, ijonya masih di atas. Baik, kemudian kita cek dulu nih saham semen ya, SMGR, di mana hari ini dia break resistannya dia ya teman-teman untuk SMGR. Dia berhasil lewatin 50 retracement dan sampai di 38. Dan ini apa ceritanya? Break dari 38 target ke 61, dari 61 rebound minimal ke 38. Oke. Kuncinya Senin ya. Perhatikan nanti di 6.620. 6.620 mampu nggak bertahan di atasnya? Dan kenaikan ini kita mesti cek dulu apakah ada dorongan dari volume yang menggerakkannya. Sedikit aja ada dorongan dan hari ini asingnya mulai net buy. Asingnya hari ini mulai net buy untuk SMGR. Tinggal kita cek intraday-nya dari SMGR teman-teman. Nah ini oke ya, hijaunya di atas, buy at over atau hajar kanannya lebih besar dan kita bisa ngelihat 68% adalah buyer ya. 68% adalah buyer menguasai pergerakan dari SMGR ya. Baik, kita cek dulu nih saham-saham konstruksi nih. Kemarin kan sempat bergerak nih. Tadi pun juga masih bergerak nih. Ternyata closingnya pada turun nih, 640 ini pada turunnya cukup tajam juga ya, net sell PTPP. Kita cek dulu deh overall nih. PTPP ya turun, shooting star. Candlenya adalah shooting star nih. PTPP kemudian ADI sama shooting star juga ya. Candlenya nggak bagus shooting star. Kemudian Wika. Wika sama juga shooting star. Nah, sekarang kita lihat asingnya. Kemarin kan Wika bagus nih. PTPP asingnya net sell. Adi net sell. Wika kemarin kan bagus. Kita cek sekarang. Masih bagus ya teman-teman untuk Wika. Baru kemudian volumenya kita cek. Biasa saja Wika. Kemudian Adikarya sedikit ada kenaikan volume.
PTPP juga ya. Terus kemudian perlu juga nih kita cek intraday dari masing-masing saham tersebut, yaitu ADI. Kita tengok dulu di sesi pertama banyak yang ajar kiri, sesi 2 ada mulai yang ajar kanan. Wika, Wika, iya sesi 2 banyak yang take profit, PTPP sekarang. PTPP sebenarnya lebih bagus di antara semuanya ya, karena buy at over-nya masih lebih tinggi, terus kemudian yang lainnya sih porsinya sama nih. Oke, kemudian ada satu saham yang mana kemarin saya sempat masuk ya teman-teman. NCKL ya, NCKL hari ini naik dengan volume. Asingnya NCKL oke. Asingnya NCKL oke. Nah, ini dia setelah kemarin break 50 retracement, sorry, belum saya rubah ya. Ini NCKL ya. Setelah kemarin sampai di 50 retracement, terkoreksi sedikit dan ini retest lagi dan berhasil closing di atas 1071. Saya sempat trading di ini barang ya teman-teman, tapi begitu retracement saya udah lepas. Untuk NCKL asingnya bagus, ini saya ulang lagi, asingnya bagus, tebel, dan naik ini adalah didorong volume ya, inline. Nah, ini didorong volume, kita tinggal cek dulu intraday-nya dari NC NCKL ya, NCKL oke. Ya ini cukup oke, 56% buyer dan hijaunya di atas ya, dominasi buyer-nya ajar kanan ya. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini marketnya sebenarnya tidak kemana-mana, namun ternyata ada saham yang mampu menggerakkan IHSG signifikan, ada brand dan AMMN. Brand sendiri masih sangat menarik ya. Namun demikian untuk masuk saya mesti nunggu dia retracement, nunggu di area-area konsolidasi, tidak terkoreksi lebih dalam ya. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Tidak ada yang namanya rekomendasi harus beli ya, terus hold dulu atau cut loss. Karena di sini saya bukan penasihat saham Anda ya. Itu uang-uang Anda sendiri, Anda untung yang nikmati Anda sendiri, Anda cut loss yang rugi Anda sendiri. Kalau saya beli saham dan salah, saya berani cut loss, terutamanya bila saya melihat saham lain dengan peluang yang sangat besar untuk memberikan keuntungan. Saya nggak pikir panjang akan cut loss. Belum tentu Anda berani ya. Sehingga memang saya katakan trading itu sangat personal. Di sini saya hanya memberikan gambaran saham tersebut, apabila itu tidak sesuai dengan risk appetite teman-teman, silakan untuk ya untuk tidak di ini gitu loh. Kalau saya berikan pandangan satu saham menurut saya bagus secara teknikalnya begini dan saya akan beli, saya tidak akan menyarankan untuk teman-teman untuk beli. Kalau teman-teman merasa itu klop dengan risk appetite teman-teman, ya kalau teman-teman mau beli silahkan gitu loh. Ya karena duit-duit sendiri dan personal ininya juga keberaniannya juga sendiri ya. Saya berani cut loss, belum tentu teman berani, seperti itu ya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.